Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, jadi kita sudah nonton 3 seri terkait dengan pengolahan pangan. Yang pertama tadi ada recording tentang membuat ini buat Pak, bedanya apa antara dapur bakunya sendiri? Bentuknya mirip apa bakunya? Oke, dengan pembuatan cendol tadi bahan bakunya apa saja? Pandan sebagai pewarna. Terus apa lagi? Tepung beras, tepung kanji sebagai terus apa lagi? Batu kapur atau tadi kalau Mas Rio kan dia KP dia dosen UGM batu KP apa lagi? Pewarna pakaian lagi apa lagi? Di awal pertama yang dilakukan di awal adalah memotong pandan, terus blender, adanya di blender, terus campur sama batu kapur, terus campur terus masak air udah ada produksi lagi gitu ya. Oke, hari ini kita akan menganalisis. Tadi saya sudah bertanya pulang kali dibuat sate, dibuat es dan yang lain beberapa dari kalian buat sama sekali belum tahu. Mungkin pernah tapi tidak tahu kalau itu namanya pulang kali. Ada yang pernah makan cendol? Nah, kalau beli, ya ada tulisan. Saya belum pernah cendol selain Marwina. Bukan sesuatu kita belum pernah semuanya itu. Oke, belum pernah. Pius pernah makan cendol. Dimanapun nanti mungkin namanya cendol, namun dan yang lain bentuknya yang mirip sama seperti itu. Tapi itu seperti tayangan tadi, mau memang benar-benar diproduksi dengan cara yang baik, kurang tahu kan kita tinggal beli. Nah, hari ini kita akan sebelum masuk ke materi, saya mau tanya di sini kenapa pembuat tadi dia menambahkan gula normal nggak ditambahkan dalam produk? Apalagi yang tadi di sini. Tepung kanji kan sebagai pengenyang normal atau tidak? Daun pandan. Oke, saya mau tanya, kenapa sudah ditambah gula masih ditambah pemanis? Apa alasannya menurutmu atau yang kamu tangkap tadi? Walaupun ada. Pak. Komes. Menghemat pengeluaran. Kan kalau penjual itu kan pengennya untungnya banyak. Maka kalau dengan gula harganya 1 kilo sekian sendiri. Tapi kalau dengan pemanis mungkin akan lebih manis, tapi harganya bisa lebih rendah. Jadi untungnya lebih banyak. Jadi menggunakan pemanis buatan ya terkait dengan harga. Alasannya adalah terkait dengan harga. Oke. Ada lagi selain harga. Harga doang berarti dapat bios manisnya tahan lama. Berarti dari cita rasanya ya, cita rasa manis.
Selain harga, dan cita rasa. Ada lagi terkait sama gula dan pemanis buatan dulu. Sebelum kita masuk saja. Alasan kenapa seseorang ataupun yang tadi ditayangkan itu menggunakan produk pemanis buatan. Ada alasan lagi? Sudah? Oke. Pemanis buatan. Kemudian kolang kaling itu aslinya warnanya ini ya, kelapa. Kenapa harus ditambahkan pewarna? Saya tidak bicara itu pewarna makanan atau pewarna pakaian itu rusak. Tapi ngapain pakai ditambah pewarna? Biar warnanya lebih menarik. Alasannya kenapa harus menarik? Kalau warna sudah menarik maka pelanggan itu kayak pilihannya itu tertarik, Pak. Jadi bicara tentang warna. Kalau bicara tentang warna nanti dia akan lebih menarik, menarik pembeli. Ini anak kecil, mungkin kalian kalau lagi panas-panasnya waduh ada es buah warnanya sudah itu pulang hijaunya mungkin ya mungkin gitu kan ada coklatnya, gulanya pun merah banget. Sirup gulanya kan bukan pakai sirup kadar, ada yang pakainya nah warnanya biar menarik. Maka kalau teman-teman memperhatikan nanti ini anak-anak semester 7 dan semester 9 itu mereka sedang melakukan banyak penelitian. Mungkin nanti teman-teman yang akan diambil sebagai responden. Salah satunya untuk cek menurutmu warna ini sama ini lebih menarik di makanan yang diproduksi, warna merah sama warna agak merah atau terlalu merah dari mereka. Lebih menarik mana sih? Kalau kamu dihadapkan itu lebih suka mana sih? Gitu. Jadi ternyata betul masalah dari teman-teman bahwa ketika warna semakin ngejreng, hijau-hijau banget, merah-merah, kuning-kuning itu membuat warna dibandingkan yang putih atau mungkin hitam. Itu warna-warna yang kita tidak suka. Kok kayaknya ada sebuah warna hijau kok nggak hijau-hijau banget, kelabu nggak jelas gitu. Kok ada hijau yang lebih jelek, kita lebih cenderung lebih terus. Ada lagi, kenapa dia masih menggunakan warna? Kok nggak putih aja? Alami ini kalau kalian ada mendapatkan lebih jelek, tidak? Kasus yang sebelah, mereka lagi-lagi menambahkan pewarna. Padahal kan sudah ada daun pandan. Alasannya apa masih menggunakan warna? Itu sudah dirajang daun pandan. Makin terang lagi tadi juga sudah disampaikan ya. Warna daun pandan, daun suci, hijau, tapi nggak hijau-hijau banget. Hijau kayak bajunya Pak. Daun pandan mungkin nanti cendol kemarin, mendingan bajunya Kias, cendolnya hijau banget. Iya kan? Warnanya yang lebih ngejreng, kayak beladus. Cendol kok gini enggak? Kan cendolnya hijau banget. Warna lagi, ada lagi. Terlepas dari ini ya. Kenapa masih menambahkan pewarna setelah dikasih daun dan enggak? Ya. Kenapa masih menambahkan pewarna? Emang daun pandan saja nggak cukup? Kira-kira apa alasan? Bedakan pewarna alami sama pewarna buatan.
Selain karena warnanya, kira-kira apa yang beda? Hmm? Ditambah warna, warnanya lebih awet. Berarti kalau yang enggak, kalau pakai daun pandan warnanya luntur. Busuk nanti yang busuk itu dipengaruhi dengan pewarnanya. Nek pewarna tujuannya bukan membuat dia awet, bukan. Nanti kalau dengan awet ada lagi pengawet. Bukan itu Pak. Ada lagi. Kenapa seseorang menambahkan pewarna buatan? Padahal itu sudah ada pewarna alami yang dia pakai. Kira-kira apa alasannya? Anyone? Nah, Bapak, ayo disampaikan pendapatnya. Validasi atau ya. Kenapa masih menambahkan itu? Selain warnanya biar lebih hijau. Ya, nanti kalau saya ngomong, oh itu berpendapat dipakai otaknya. Kenapa seseorang masih menambahkan usaha nambahin lagi? Kan sudah dalam posisi sebagai dia masih harus membeli atau botol. Ayo Mbak Mei. Karena kalau cuma pakai daun pandan, nanti kan ada bahan tambahan itu kan Pak. Nanti kan ditambahin camping atau apapun. Warnanya kurang mencolok, itu ditambahin pewarna. Oke, berarti kan untuk meningkatkan warna juga. Oke, selain itu Mbak, kan kalau memang habis karena camping, jadi pudar karena camping, kan tinggal saya banyakin aja pandannya. Mau blender lebih banyak aja. Tapi harganya lebih mahal dibanding lebih apa? Harganya lebih murah kalau pakai pewarna tambahan, dibanding pakai warna alami. oke, tapi masalah harga. Kalau saya harus mau blender satu karung, harganya pandan satu karung berapa sendiri? Dibandingkan cuma satu buat tetes. Oke, bagus Pak. Ada lagi dipakai. Kenapa? Selain harga, selain warna. Yes. Kalau misalnya tersedia di pasaran selalu ada, itu bukan menanam sendiri. Misal selalu ada, yuk di kenalannya jangan tunggu temannya beride dan ngomong teman-teman dapat kita enggak cara kamu kalau nanti praktek kalian tahu nih secara praktik oh ternyata lebih mahal oh ternyata butuh lebih banyak jadinya lebih mahal oh ternyata warnanya enggak itu kalau silakan logikanya di apa Mbak Tias kalau di pasaran selalu ada Mbak Tias memang harganya jadi lebih mahal tapi kalau kamu punya duit ya udah beli dan ayo dipakai ayo Gomez Kita saja sih Pak kalau karena kan meyakinkan pembeli kalau warna yang jreng itu dia menggunakan daun pandan asli karena aroma oke pewarna pakaian memiliki aroma berarti daun pandannya ada nah, ya memakai daun pandan untuk aromanya boleh nggak pakai daun pandan untuk menambah aroma selain warna jadi pandan itu memberi warna memberi aroma tapi kalau pewarna pakaian dia tidak memberi aroma oke tapi ini bukan jawaban atas pertanyaan saya cuma memberi informasi tapi kalau kalian pakai pasta pewarna
Kalau kalian beli pewarna makanan, khas Ramadan, dia buatan, ini sudah ada aromanya. Jadi ya buatan ada aromanya juga ada. Tapi khusus makanan. Kita pertanyaannya kok masih pakai pewarna makanan? Alasannya apa? Ada yang bisa menebak? Satu lagi aja. Bukan. Yuk, ayo. Apa Mon? Nggak usah diskusi sama Tias. Saya nggak suka. Nah, itu soal harga juga sudah. Karena harganya lebih rendah, untungnya bisa lebih tinggi. Harga produksinya lebih rendah. Ayo. Di pasar ada tuh sebeca daun pandan. Ada. Bisa dijual, bisa dibeli. Terus, kenapa saya harus pakai satu saset aja? Mendingan satu saset. Kira-kira? Praktis akan bahasa Ira. Praktis bagaimana Mbak Ira? T. Pakai daun pandan kalian harus cuci, irisnya kacang lembut, dicuci lagi, direbus mungkin repot lama, terlalu. Ya. Jadi kalau orang menggunakan pemanis buatan, pewarna buatan itu biar harganya lebih. Mungkin cita rasanya lebih manis, manisnya lebih manis. Warnanya lebih menarik, lebih praktis juga kan tinggal satu tetes buat jadi. Terus mungkin juga sama, kenapa dia ditambahkan dengan batu kapur, ditambahkan dengan tawas dan yang lain relatif sama proses. Keuntungan yang mau dikejar itu. Ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Bahan tambahan pangan. Saya disclaimer dulu bahwa nanti semua slide saya yang mengandung label makanan atau kemasan makanan itu tidak bermaksud untuk di dalam mempromosikan produk tersebut gitu ya, semata-mata untuk pembelajaran saja. Oke, ini yang pertama, besok bakal sering nih. Natal tahun baru kan, liburan, atau bahkan mungkin kalau teman-teman pagi hari nggak sempat sarapan, depan minimarket situ ada. Kalau pagi rame banget. Atau di Lologaten sepanjang pagi itu, wah, mbak-mbak yang mau berangkat kerja beli ini beli itu di petikan dan yang lain. Kalau kalian pagi agak jalan keluar dikit, pasti nemu penjual-penjual yang seperti. Tidak semuanya ternyata bermain dengan baik. Kalau kalian lihat di sini kan warnanya hijau banget. Ini kan bukan daun, toh? Bukan kemasannya, tapi makanannya langsung dibungkus plastik putih. Lihatlah warnanya hijau banget. Hijau banget kalau ini gorengan vegan. Warnanya merah banget toh. Terus kemudian di sini ada yang coklat putih. Di sini kan warna pink juga. Ada warna hijau juga. Dan yang lain lah. Jadi di sini ternyata kalau di dalam berita ini yang pernah saya ambil adalah terkait dengan formalin untuk pengawet, Pak Bon. Kalau terkait dengan pengawet ada pengawet sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di sini kan kalian nggak tahu ini awet atau nggak awet. Yang kalian lihat kan warna. Kan jadi lebih menarik toh dibandingkan kalau ini namanya kueku yang bentuknya kayak pura-pura. Kalau kueku warnanya pink kayak gini mau beli, jujur li aja. Mungkin enggak. Kalau kuekunya warnanya pink kayak gini, enggak kan? Tapi kalau merah kayak gini, ya normalnya kueku memang warnanya merah kan gitu. Pasti akan beli. Ya, ini banyak di sekitar. Oke. Nah, ini adalah definisi dari bahan makanan tambah.
Namanya saja tambahan. Apakah itu menjadi bahan utama? Bukan. Itu bukan yang utama. Maka saya ngomong tadi bahan tambahan itu di bawah. Setelah bahan baku. Bahan baku dulu yang disebut. Dibiasakan kalau kalian hari ini mungkin membawa makanan emas, komponen utama pasti paling awal disebutkan di komposisi. Bahwa kopi paling pertama, maka komposisi utamanya adalah setelah gula. Primernya mati padahal itu produk kopi nomor ketiga. Jadi komponen utama dari produk tersebut adalah gula dan primer. Kopi. Dari itu produk. Dan berpikir nih, kalau kamu suka kopi, apakah kamu mengajar gulanya atau primernya? Paham ya sekarang ya? Kalian yang membedakan mahasiswa gizi dengan mahasiswa non gizi seharusnya adalah kemampuan kalian menganalisis. Saya melihat ada kopi itu ada baca yang disebut. Oh itu nabati. Berarti kalau nabati ada ya, kita kemarin sudah belajar tentang serat. Oh kopi berarti ini ada antioksidan. Kita nggak sama apapun. Oh misalnya kalian nemu ada serat, ada antioksidan. Oh ini bisa berpeluang sebagai prebiotik saya. Karena ini prebiotik. Besok ke depan saya membekali teman-teman dengan materi ke depan ketika kalian menemukan produk sesuatu, bahan makanan sesuatu, kalian sudah berpikir. Hari ini Bu Purna, minggu lalu dan hari ini ada penelitian terkait pembuatan kedelai produk. Maka pikirannya kedelai itu ada, oh itu prebiotik, oh itu ada vitamin, oh itu ada proteinnya, oh itu ada antioksidannya, dan yang lain. Ini pikirnya menyeluruh pada akhirnya, ya. Jadi materi saya dari pertemuan pertama kemarin sampai hari ini itu akan saling relate. Ketika kalian menemukan produk dan juga ada tugas, kalian akan lihat ini misalnya satu produk ini dilihat dari berbagai macam. Kalian dilihat dari materi yang kalian sudah membicarakan begini. Nah, ini disebutkan bahan yang secara alami bukan dari bahan baku. Kan gula itu termasuk bahan tambahan makanan. Tidak secara alami bagian dari olah was, pewarna, pemanis bukan bagian dari olah alik, tapi kita sengaja menambahkan itu untuk tujuan tertentu, untuk menambah cita rasa, untuk menambah warna, untuk mengatur mungkin penampilan biar lebih menarik. Tadi ada yang kenyal-kenyal gitu, cendol digigit kok langsung rompal, kan enggak enak. Enak digigit, memang kenyal, kok cendol itu enak. Kayak boba, kan enak kenyalnya, bukan karena kalau boba dipegang hangat kan enggak mau. Gitu kan? Karena boba dari kancing, saya dari kancing. Kan bobanya sudah kita membantu kamu. Bantu nih, bagus nih. Kalau bisa digigit langsung. Ya, jadi ini definisinya teman-teman nanti bisa. Kalau dulu saya minta teman-teman membaca ini, tanpa benar tahu, wah itu sudah tahu. Tahu ini apa? Nah, ini tahu. Tahu ini apa? Tahu ya, kemasan yang sangat familiar dengan kita. Nah, padahal nggak ada mereknya loh. Tapi kamu sudah tahu. Ya, nggak ada. Saya berusaha mengkat. Ya cuma ini doang. Tapi kamu masuk otakmu. Coba dikeluarkan teman-teman sekalian apa namanya produk yang kalian bawa. Saya nggak minta kalian beli loh. Kamu juga boleh loh punya teman. Ada di jalan kok. Dan yang pasti di rumah boleh. Nggak usah beli. Ada Mbak Tiffany Pak, mau informasi penuh ini. Itu 110 kilo kalori.
Nanti kamu akan lebih. Nah, silakan boleh kalau saya menjelaskan bahwa pertanyaannya sama, apa ya bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan yang ada di produk yang kalian bawa. Bahan tambahan pangan seharusnya bukan yang nomor satu kayak tadi yang disampaikan Mbak. Ya, jadi menurut saya gula yang nomor satu kan berarti kan itu sumber gula. Padahal seharusnya bukan gula. Karena yang nomor satu adalah bahan bakunya. Tapi kita ada produk yang bahan bakunya ternyata gula. Oke, bahan tambahan pangan bukan bahan baku, tapi ditambahkan untuk sesuatu produk, sesuatu maksud tertentu, sengaja ditambah. Anyone please sampaikan ke kami, kita semua di Zoom dan di ruang kelas ini, yang bawa apa? Menurut saya produk ini BTP, BTN-nya apa? Coba. Biar saling share. Anyone? Ayo, bawa apa nih? Dasar gurmet tadi ini produk apa? Cereal. Oke, cereal itu terus BTN, BTP-nya menurutmu dari nomor satu ya, dari urutan paling atas. Baca, baca komposisinya, coba dilihat dari paling atas. Kan ada bahan baku. Ya, jadi silakan kalian dan Mbak Le menyebutkan, saya akan coba tulis. Apakah silakan nanti teman-teman perhatikan dulu, nggak usah lihat punya. Jangan lihat, dengar apa yang Mbak Le sampaikan. Apakah betul bahwa itu BTP? Sereal apa aja Mbak Le? Serealia yang mengandung tepung gandum bubuk. Nah, saya nggak tanya ini. Saya tanya komposisi BTP-nya. Apa saja BTM yang ada di tempatmu? Mbak, nggak usah ngajarin Mbak Mei sama Mbak Monica. Aku saya tanya. Kakao bubuk, oke. Ingat ya, BTP-nya atau BTM-nya apa? Kakao bubuk. Oke, apa lagi? Ya, ekstra mal. Terus Mineral. Menganalisis loh, ya bedanya kita nggak ngecek kita nggak akan langsung saya nulis itu pasti betul BTP, ya. Kita akan coba melihat kamu paham BTP atau tidak. Lagi Mbak Mei, apa? Baik. Minyak nabati. Ya, oke. Pengemulsi lecithin regular. Pengemulsi lecithin, terus Perisa alami. perisa alami, terus Antioksidan tokoferol campuran. antioksidan tokoferol, terus tokoferol apa? Campuran lemak. Oke, tokoferol, terus Premix vitamin dan mineral. premix vitamin dan mineral, terus udah. Silakan teman-teman, nggak usah lihat nyamuk yang depan mungkin tulisan nggak begitu jelas, tapi coba saya sampaikan. Silahkan disampaikan apakah betul satu persatu tersebut adalah BTM. Kakao bubuk, apakah betul itu BTM? Apakah betul? Itu BTM atau bahan baku? Bahan baku. Betul. Ini adalah bahan baku, jadi bukan BTM. Bakunya. Ekstramal, apakah bahan baku atau BTP? Mal. Menurutmu, jangan cuma koin ya. Ya, uang. Kalau nggak, ya saya bukan. Tapi menentukan sikapnya. Apa mal itu fokus sama saya, nggak usah fokus sama yang lain. Dia cuma tumbler. Ya. Apakah mal adalah BTM, BTP atau bukan?
Dia komponen dari bahan baku. Bios, dia BTP menurutku. Ada yang non BTP, angkat-angkat saja. Yang menurutku bukan Pak, itu bukan BTP. Kalau nggak ada yang katakan, maka saya anggap semuanya BTM. Ya, itu BTM BTP. Clear? Album Bimbang. Bukan. Maaf, itu komponen dari produksinya, bukan BTM BTP. Jadi ingat BTM BTP, kita menambahkan itu untuk sesuatu. Ada tujuan sesuatunya itu. Saya menambahkan itu. Ya, ada tujuan sesuatu. Mineral, apakah BTM BTP? Ya, bahan utamanya. Nambahin mineral. Ya. Minyak nabati. BTM BTP? Bukan. Bukan. Ya komponen. Kayak misalnya kalian bikin roti, yang ada terigu, ada margarin, ada gula. Ya memang harus itu. Itu bahan bakunya. Walaupun gula bisa sebagai BTM, bisa. Tapi di dalam pembuatan roti, gula bukan BTM. Ini memang harus ditambahin. Kalau nggak ditambahin gula, nggak jadi. Nggak ditambahin sama apa namanya ragi, nggak jadi. Ragi tertentu. Bukan BTM. Ya, itu bakal utama. Itu roti ini biar apa ya? Kasih rotinya biar kenyal, kasih pengenyalan. Rotinya biar warnanya bagus, kasih warna. Pengemulsi lecithin apakah BTM? Dan dia teremulsi. Itu kan tujuannya. Perisa alami, perisa itu rasa apa Mbak? Apakah sudah ditambah kakao bubuk, tapi kan nggak kuat rasanya, maka ditambah perisa ras, ya perisa. Jadi punya itu kopi, bilang rasanya kopi, iya, tapi dalam bulan dari kopinya mungkin ada dalam kurung 1% gitu. Ada yang bawa kopi selain kopinya Bapak? Ada berapa kopinya? Kopi instan 8,8 berarti 90 lain bukan kopi. Dari beratnya sekitar 15-20 gram. Mayoritas 20 gram sendiri gula atau tepung atau apa-apa. Sudah bisa nalar ya sekarang ya. Oke. Perisa alami, apakah dia BTM BTP? Ya, karena memberi perisa cita rasa. Oke, ya. Antioksidan tokoferol, apakah BTP? Ya. Apakah antioksidan ini sama dengan konteks antioksidan kemarin kita bicara tentang radikal bebas dan yang lain? Bedanya apa? Kalau kita makan produknya Ray, kita mendapatkan ini sumber antioksidan ini. Kita kan kembali bicara antioksidan itu. Tokoferol itu apa? Vitamin E, wah ini sumber vitamin E. Karena ada antioksidan tokoferol. Apakah antioksidan yang ada di dalam produknya Ray adalah sumber antioksidan yang membantu kita sehat, terbebas dari radikal bebas? Apa pendapatmu Pak Bintang? Jadi makanannya apa? Lebih. Nah, ini ujian kemarin saya tanyakan ini ke mahasiswa. Tahu? Kemarin 4 tahun saya ngajar IPM, saya keluarin soal itu tidak ada yang benar dari semua mahasiswa. Karena menganggap antioksidan, wah
Antioksidan nih, sumber antioksidan yang bagus buat kita. Padahal antioksidan ditambahkan termasuk di produk ini di sini pasti ada antioksidan. Ah, antioksidan jadi mie, ada mie, ada bumbu mie yang besar. Ini biar minyak nggak bos, biar minyak nggak tening karena disimpan tuh, walaupun nggak dibuka kemasannya, tapi kan dia disimpan dalam waktu yang cukup lama, mungkin setengah tahun, mungkin 1 tahun, tapi biar nggak rusak dikasih antioksidan. Jadi tujuannya bukan menyehatkan kita, tapi menjaga agar produk tersebut awet. Jadi ini adalah BTM atau bukan? Ya, premix vitamin mineral. Jadi memang ditambahkan. Ini di sini juga ada premix vitamin mineral. Vitamin A, B, niacin, folat, B6. Ini apakah itu adalah BTM? Premix vitamin mineral? Ada yang tidak? Premix vitamin mineral di dalam produk mie atau di dalam produk sereal ini? Apakah itu BTM atau bukan? Bukan. Ini kemarin kita materinya adalah di fortifikasi, bukan ya, produk fortifikasi. Jadi di sini ada karena basisnya tepung. Tepungmu kan rusak, maka ditambahkan vitamin dan mineral. Oke. Ada lagi selain grain, kita coba kasih satu grain, kalian pemahamannya sama. Yuk, siapa yang dari produk selain mie instan dari ini juga. Selain sereal karena sereal. Yuk. Dan yang berani, kita sudah bawa. Yuk. Ada kalau saya suka nunjuk-nunjuk tapi ada. Ayo. Siapa namanya? Okta. Okta bawa apa? Sorry? Keju. Keju slice? Oke, keju slice. Apa yang menurut Mbak Okta BTM dari keju tersebut? Ada penstabil. Nabati. Apa lagi? Maltodextrin. Terus fungsi namanya garam fosfat. Lagi? Mau? Oke, ada lagi. Pengatur keasaman. Ya, pakai sebelah. Ada lagi? Pengawet. Apa? Kalium sulfat. Ada lagi? Oh, ada dua. Nisin. NiSN. Ada lagi? Antioksidan. Ada lagi? Sudah. Oke, komponen utamanya adalah keju mozzarella terus tadi keju cheddar sama pasta keju. Jadi 3 macam keju jadi satu slice gitu ya. Oke. Clear ya itu Mbak Okta. Air dan 3 macam keju bukan BTM-nya. Apakah penstabil nabati? Penstabil nabati adalah BTM. Ya, karena biar stabil lah, dicampur-campur dan yang lain biar dia nggak terdispersi. Jadi ini mozzarellanya di atas. Wah ini keju cheddarnya di bawah nih.
biar dia termix jadi dan tidak rusak. Oke, maltodextrin, apakah dia adalah BTM? Gimana? Apa itu maltodextrin? Gimana, Mbak? Pengawet? Nanti silakan. Apakah maltodextrin adalah pengawet? Padahal di bawahnya dia sudah ada pengawet tadi. Seharusnya produk tersebut akan menuliskan pengawet maltodextrin sorba nisin. Supposed to be kayak gitu. Kalau memang maltodextrin, ya nanti dicek Mbak Okta. Maltodextrin itu apa? Gitu ya, nanti dicek. Ya. Pengemulsi, apakah dia adalah BTM? Apa namanya? Garam fosfat? Ya, ya dia teremulsi karena dia mengandung lemak. Ya, dia bisa campur dengan nasi air, basisnya air. Cuma lemak. Biar dia tidak biar dia tercampur bagus dengan air. Monogliserida, apakah dia adalah BTM? Pernah dengar monogliserida? Gliserida, gliserin, apa itu? Gliserol, gliserin, ini kan mono. Kalau dua kan bi atau di. Kalau tiga tri atau poli. Trigliserida, apa itu? Sesuatu terkait dengan apa? Apakah ini adalah pengemul? Apakah ini adalah BTM? Dia kok nambah monogliserida buat apa sih kan gitu kamu berpikirnya. Jadi kamu akan berpikir ini ditambahkan buat apa? Kan gitu. Kan monogliserida. Ya memang komponen lemak nih. Lemak tapi ini BTM bukannya. Kalau lemahnya tujuannya untuk biar dia gurih, biar dia oke, Mbak. Ya. Pengatur kesamaan beda bukan? Ya, ya aslinya terkendali. Pengatur beda bukan? Jelas lah biar dia awet. Terus sudah, ini sudah beda. Oke. Nah, terima kasih Mbak Okta sama tadi siapa ya? Ini kita punya saus. Saya mau mengambil gambar ini di minimarket karena ini yang paling familiar mahasiswa. Ya kan? Temen yang ini kan ini satu produk juga, satu pabrikan juga. Ternyata yang isi utamanya adalah air, baru cabai, gula, garam, aneka macam BTR nih. Apa pengental, ada pengatur keasaman, perisal juga, pengawet juga. Nah ini mungkin beberapa ada yang bawa, ada susu, ada produknya yang kalian bawa di sini. Ya di sini, ini adalah kental manis ini ya, vitamin kental manis. Kalau ini adalah untuk pemanis, kamu bisa lihat premis vitaminnya, vitamin A, C, D, K, B1, 2, 3, 5, 6, 12, yaitu kolin, kalsium, sidi, magnesium, fosfor, selen. Apakah itu BTM? Aneka macam vitamin ini juga banyak. Apakah itu BTM? Bukan. Tapi itu adalah upaya untuk mari namanya apa? Khususnya fortifikasi kan banyak ya. Di fortify, diperkaya. Kenapa susu vitaminnya banyak banget? Kemarin
Itu adalah upaya restorasi. Kenapa restorasi? Ya betul, dimodifikasi betul. Ini kenapa dimodifikasi? Karena dia mau di-restore. Susu HT produksinya ultra high temperature. Tinggi banget, semuanya rusak. Tambahkan lagi yang kembali lagi seperti itu. Oke, vitamin A 20%, vitamin C 8%. Apakah ini sebagai sumber vitamin C? Susu ada vitamin C, apakah itu sumber vitamin C? Bukan. Walaupun dia ada di bukan sumber vitamin C. Itulah masalah mau itu sebagai fortifikasi. Kalau fortifikasi itu jadi sumbernya. Nah, misalnya apa ya? Ini yang jumlahnya gede, misalnya dia adalah kalsium. Maka difortifikasi dengan kalsium. Apakah susu ini menjadi sumber kalsium? Ya. Ya. Nanti kalau diperkaya dengan asam lemak EPA dan DHA, pernah dengar ya? Asam lemak EPA, DHA, omega 3, omega 6, bisa. Apakah susu itu menjadi sumber omega 6, omega 3? Ada tulisan klaimnya diperkaya. Paham sekarang perbedaannya ya? Jadi ketika produk memiliki klaim fortified dengan apa? Maka produk tersebut menjadi sumber itu. Memang tujuannya untuk mendapatkan itu. Tapi vitamin A ini difortifikasi, iya, tapi bukan sumber fortifikasinya. Karena kita mendapatkan vitamin A, Gomez, kamu kekurangan vitamin A, minumlah susu ini ada vitamin A-nya. 20%. Iya, itu vitamin bukan sumber yang baik. Jadi dia cuma di restore. Vitamin A-nya mungkin rusak ketika produksi. Kita kembali. Vitamin C. Oke. Maksudnya itu di sini kental manis komponen utamanya adalah ini ya maltodextrin, kakao, susu. Apakah dia adalah susu yang bagus untuk anak kecil? Tidak, sudah ada tulisannya. Oh. Tidak ada untuk habis. Untuk yang bagus kan tidak cocok untuk ibu hamil. Karena apa? Karena komponen utamanya adalah sukrose. Gulanya tinggi banget. Kenapa gulanya adalah sekali di sini? Kalian maksimal adalah 50 gram. Banyak makan. Kalau ada kemarin bikin es kepal, bikin SMA ya. Kalau lagi SMA gitu, SMA kan es kepal. Booming pre-pandemi. Di sini pun banyak. 2 blok besar, 2 atau 3 blok besar. Isinya kan kental manis doang untuk 1 centong sendiri. Ya itu lebih dari 1 saset itu. Anda bisa bayar sendiri berapa kalori. Kental manis itu kental manis. Sini proyek teman-teman bisa membedakan. Ini beda tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini ada komponen utama. Yang dia hamil, yang nanti, di sini juga banyak. Ini kalau besok Lebaran atau Natal, atau kalau di Gunung Kidul ada Pasuruan, itu lebih gede lagi dibandingkan Lebaran ya Mas Andra ya. Datang ke rumah saya, banyak banget jajan segala macam. Indomaret datang ke rumahmu. Apa yang ada di Indomaret ada di rumahmu besok.
minuman soda. Apakah minuman soda cuma soda doang? Enggak. Ada pengawetnya, ada pemanisnya, ada pewarnanya. Tapi ini 0 kalori, Pak, nggak ada gulanya. Ini rasanya tetap manis. Nggak sih pemanis betul tak? Nah, segala macam kelebihan. Kalau teman-teman Bapak jadi beli tadi nggak bisa dimakan misalnya. Apakah itu aman buat konsumsi? Aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin ada di produk kalian. Tapi permasalahannya, batas aman dan tidak amannya kita jadi susah. Ini adalah BTM. Peraturannya dari pemerintah ya, sudah ada beberapa peraturan. Dan memang salah satu peraturan batas penggunaan BTM itu aman. Jadi memang produk-produk yang kalian bawa ini insya Allah selama kalian makannya normal toh. Di sini ada peraturan, saya nggak akan baca ya. Tetapi di sini nih, penggunaannya itu untuk tujuan tertentu saja dan dibatasi. Artinya ketika di sini ini bubuk susu bubuk instan. Nah, di sini ditambahkan misalnya ada perisa, ada perisa. Ini akan tetap selama memang dalam prosesnya perisanya dibatasi. Kalau nggak praktek, tapi kalau kemarin praktek itu kalian akan menambahkan bikin produk ditambah manis, bikin produk ditambah warna, bikin produk ditambah pengawet. Apakah aman produknya dibuat mahasiswa kemarin? Menurutku, tahun lalu teman-temannya Tios terakhir kata yang praktek bikin misalnya roti dengan pengawet. Boleh nggak pengawetnya kemarin pakainya benzoat? Boleh nggak roti dikasih benzoat? Boleh, karena itu pengawet makanan. Makan nggak pengawet dengan benzoat? Roti dengan pengawet tersebut? Nggak, kamu misalnya mau makan nggak? Nggak masalah, selama teman-teman yang bisa. Kenapa? Saya ngomong itu. Gimana, Ren? Kalau produk kayak ini kan takarannya benar. Tapi ketika produk rumahan apa penakarannya benar? Nggak tahu. Jadi pengawet, pemanis, pewarna dan yang lain jika itu food grade untuk makanan memang resmi dari pemerintah, dia telah mengalami uji, dia tidak membahayakan untuk kadar tertentu, ya aman, nggak masalah. Tapi kalau praktek di kampus harusnya pakai timbangan yang sangat sensitif per 0, sekian miligram, nggak ada. Adanya cuma timbangan tepung. Pengawetnya berapa? Ya sudah, sejuta. Apakah itu aman? Mungkin jadi enggak. Nah, paham ya? Dia walaupun aman lewat uji, tetapi kalau kadarnya tertentu tidak aman, oke, itu nanti bisa dibaca nih di sini kadar-kadarnya. Saya bicara tentang kadar. Ini selama dia tidak membahayakan, itu enggak masalah dan wajib dicantumkan. Saya mau minta kalian bahwa program itu pasti dicantumkan. Kalau beli keripik ketela yang ada di gerobak itu, yang satunya warnanya kuning, satunya warnanya merah balado kayak gitu, apakah dicantumkan? Karena BTP-nya yang ada banyak banget, maka dari situ sudah beda. Tidak. Boleh dan tidak bolehnya seperti ini, nggak boleh kalau ternyata malah bikin gizinya turun, nggak boleh kalau ternyata mengelabui konsumen, tidak boleh. Nggak boleh untuk menyembunyikan cara yang tidak baik, ini tidak boleh. Nanti bisa dibaca
Jenis-jenisnya menurut peraturan Menteri Kesehatan itu banyak banget jenisnya. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama anti-buik. Terus kemudian contohnya apa gitu ya? Monogliserida. Apakah BTM berarti? Ya kan? Monogliserida. Anti-buik. Anti kempal. Di kopi ini anti kempalnya. Nanti bisa dibaca sambil dilihat ya. Ini saya screen aja. Teman-teman bisa diperhatikan. Antioksidan tadi sudah disampaikan sama Mbak Dita. Mencegah terjadinya oksidasi, tokoferol dan yang lain. Berbeda dengan yang sudah di makanan. Bahan berkarbonasi. Kalau kalian beli minuman berkarbonasi, bikin seger kalau ini penyegarnya. Di sini adalah BBB-nya adalah karbon dioksida. Ya. Kemudian dengan pengemulsi tadi disampaikan emulsi adalah contoh. Kemudian kan termasuk gas. Wah, oke, musim gede sini angin gitu kan. Kalau kalian jalan-jalan ke Malang itu kan keripik Malang, keripik dua, satu ban gede isinya cuma segenggam aja nggak ada. Kalau ke Malang, kalau belum ya, bayangkan aja ini produk seperti ini mungkin isinya masih gede. Sisanya adalah gas. Biar apa? Biar apa? Untuk pangannya bagus. Biar tetap renyah. Mau kamu keripik kayak gini, amuk enggak? Walaupun aslinya masih ada, enggak ada mus, tapi amuk sama. Ini biar enggak amuk. Terus kemudian mereka untuk menjaga kekebalan, contohnya itu terus kemudian di coklat putih dia bahan utamanya apa? Gula. Tapi ada coklat, coklatnya sekian persen. Dan kalau jadi dia tidak bebas terus mengkilat. Kalau kalian notice tentang hal itu, setiap kali mau makan, lihat dulu. Mungkin menurut kalian tidak penting sebetulnya, tapi ke depan itu memang penting. Jadi kita makan itu mikir atau mau kita makan, karena kita belajar tentang itu. Jadi tidak sadar beli aja, dipikir banyak. Nah ini mungkin ada yang bawa tadi beberapa, ada pemanisnya, ada sudah ada gula loh. Iya, karena ada pemanis. Ini ada pemanis ya, pemanis buatan yang biasanya sering ditambahkan di sini. Kalian bisa lihat di sini. Sudah ada gula, tapi kok masih ditambah pemanis alami, glikosida stevia, ya masih ada gula. Padahal sudah ada gula. Sama kayak tadi sudah ada, sudah 100, sudah ada pewarna dari pandan, masih ditambah pewarna baru, lebih hemat. Kalau saya pakainya kopi benar-benar cuma kopi di grinder, tapi ada edisi. Itu isinya cuma kopi doang, komposisinya kopi aja. Tok, nggak apa-apa. Kalau dihitung satu-satu itu di dua berarti satu. Tapi kalau di enam ada cangkir. Ya, barang-barang tertentu. Tercampurnya sebenarnya. Tapi bisa dipikir minum apa? Kan gitu. Komponen utamanya gula. Setelah gula 5 itu baru minuman kopi. Ada karier warna yang warnanya enggak. Kemudian nanti pilih. Kemudian pengatur keasaman. Tadi banyak ya pengatur keasaman yang punya ada pengatur keasaman yang Pak. Apa jenisnya Pak? Ini produk ini tahu ya, bebas gula. Apakah rasanya hambar?
Ya karena ternyata bulannya 0 Pak, wah ini sehat buat saya. Obat selatan sukralos, asal sulfat. Ada sajiannya 41 miligram per sajian. Karena kalau kalian kondangan, gila saya bayar 20.000. Nyumbang 20.000 cuma minum. Misalnya, yang banyak lah gitu. Coba. Tapi ini kan bebas gula. Nanti kita belajar itu di eh, sosial media ataupun di mesin pencari banyak berita terkait pemanas buatan yang ada di produk-produk zero calorie seperti apa yang diinformasikan. Ada pengawet ini sama yang minuman kemasan tuh tahu ya. Tapi apa? Teh. Ini apa? Kita ternyata juga pakai pengawet. Nah, di sini pengawet yang paling sering sobat dari sobat, sulfit, kemudian hidroksida. Jadi tipikal pengawet. Ya, yang bagus. Terus ada pengembang ya, siapa yang suka ini? Nah, dan didiskusikan. Ternyata nggak ada sebenarnya ada pengembang hidrogen. Meningkatkan volumenya jadi sebenarnya kecil. Kemudian dia dipoles menjadi apa? Jadi mengembangkan. Wah, isinya banyak banget gitu kan. Padahal isinya kecil. Ada pengemulsi pernah pakai apa ya? Kalian ini adalah pengemulsi atau emulsi mayat. Kalau kalian bikin kue, ini kue mau pakai supaya malam atau TV. Dan seperti itu. Jika namanya baby ball sebagai yang kue. Praktek kemarin bermain dengan Kak ini juga pembuatan kopi seniman. Jadi ketika praktek tersebut orang-orang kopi sampai itu, nah kopinya yang small, ibarat ada dua di sini ada satu bikin kopi semua, bikin kopi awal itu kan awalnya sampai mana-mana bikin biskuit, namanya apa? Biskuit pakai acara untuk acara serat, untuk acara PTP itu. Ini benar-benar memperhatikan kali ini. Semua materi saya di bikin probiotik, bikin antioksidan, bikin pewarna tidak dapat materi saya. Tuh, terus ini adalah pengental. Ini juga seringnya buat kue di sini ada spetel, ya, CNC. Dia ketika bikin roti main juga pakainya CNC, bikin es juga. Tapi kita nggak pernah bikin es. Terus kemudian pengaras, jelly, kemudian ini paling sering kok. Bapak ibu di rumah, ibu di rumah kan nggak mungkin. Ada yang bawa ini, ada yang bawa masih ada isinya. Bawa ada nggak dipakai. Masih belum bodoh gitu. Yang viewers mikir kamu sendiri gimana?
Kalau yang lain ada pemanis jadi bla 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 bla. Bapak ibu lihat pos. Pakai ini enggak? Ada yang tidak pakai ini sama lihat kejujuran kalian. Gimana? Katanya kaldu jamur. Enggak pakai ini lagi. Kenapa? Kenapa? Oh, jadi ini dengan kaldu jamur, kaldu tepung lebih baik. Saya yang tidak pakai dia juga enggak banyak. Oh, berarti yang pakai cuma hias. Oh, tenang nih. Oh, gula sama garam ya, gula garam tadi jadinya kuman. Oke, selain Tiffany, Tias Tiffany. Enggak pakai. Biasa sama Tiffany. Garam sama minyak. Saja. Seriously. Jarang manusia seperti ini. Karena memang jarang. Kita sudah sejak era Orde Lama mungkin kerjasama. Mbak juga tak pakai. Kenapa, Mbak? Sama itu katanya lebih sehat kemakan. Karena habis. Yang pakai seberapa kamu pakai ini? Takarannya sedikit itu seberapa? Seberapa? Pakai sendok teh. Oh, saya mau tanya yang memang pakai, memang menakar, bukan sepengetahuan saya. Saya tanya orang. Saya tanya, ketika kamu menggunakan ini, atau ketika kamu lihat ibumu masak, lihat ya, bukan tahu ya. Berapa banyak kamu pakai ini dalam satu kali makan atau satu masakanmu? Misalnya, ada yang masak, siapa? Kan kamu nggak pakai. Kecuali kamu masak, kamu pakai. Enggak. Yang masak, Mbak Ira, masak, Mbak? Kamu sendiri yang masak? Masih pakai ini, Mbak? Masak apa terakhir kali yang pakai ini? Kapan? Tahu cabai garam. Itu nama Hai Master Chef, nama menunya adalah hanya yang diomong. Tofu with ini namanya tahu isi. Tahu goreng. Oh, tahu goreng pakai begini ya. Nah, berapa porsi kamu pakai ini, Mbak? Sepucuk sendok. Untuk berapa tahun? 4 tahun sepucuk. Kamu bikinnya cuma 4. Oh. Yang mana yang kamu pakai? Ini yang merah, sepucuknya aja. Oke. Ada lagi yang lain? Mbak Otak. Porsi nasi. Ayamnya. Orang satu dan dua. Berapa? Yang mana yang kamu pakai? Bukan pakai. Ada apa ini? Oh, Mbak. Telur dadar satu porsi berarti ya. Oh, oke. Kurang dari satu. 4.000 berarti. 4.000 tidak. Kasih telurnya 4.000. Oh, 10.000. Oke, berapa? 2 telur dalam satu pengolahan berapa? Mana yang kamu pakai? Merah, kuning, kuning. Berapa banyak? Lebih dikit, sepucuk lebih dikit. Ya, sepucuk aja. Ya terus yang benar sih, Mak.
Kenapa kamu pakainya sepucuk enggak satu saset? Mas apa? Oke, tadi pagi kopi makan nasi goreng. Satu porsi kamu aja. Buat kamu aja. Pakai kayunya yang mana? Yang merah berapa banyak? Oh, es krim. Oh, mano, yang dari kayu, yang pipih. Sendok agar-agar berapa banyak? Satu sendok agar-agar. Itu kalau misalnya sendoknya lebih dari sendok ini, mantap. Jumlah porsinya. Berarti lebih dari setengah sendok, lebih dari satu pucuk. Ya sedikit, agak banyak, sedikit, lebih banyak lagi. Yang suka soto, bakso, mie ayam. Saya tanya ada yang suka mie makan itu. Soto, bakso, mie ayam berkuah. Terakhir kali makan. Ini Selasa. Ada yang makan Selasa? Gomez, mie ayam. Oh, berarti masuk. Senin, Selasa, bukan Gomez. Senin, Minggu. Apa Mbak? Bakso. Saya kemarin hari Minggu juga makan. Observe. Karena saya tahu bakal ngasih materi ini. Di kemudian selatan barat Mas. Nah, foto kami Pak, ya nanti bikin aja, bikin dan. Tapi sebelum saya dilayani, saya melayani yang lain dulu. Saya mengamati mereka kan saya bungkus. Tidak di barang Pak boleh, saya normal tapi enggak ya. Jadi apa yang ada terkait makanan itu kontenable kalau di mata saya. Pas sesuai materi juga, tapi salah nanti saya. Ya saya cuma merekam, memperhatikan betul. Ketika porsi biasa, mereka satu mangkok mie, soto sapi itu ternyata mereka menambahkan garam 1 sendok teh lagi garam. Masih ditambah bensin, micin 1,5 sendok teh. Dan ternyata di apa namanya itu di kuahnya itu juga sudah ditambah. Kalau penunjuk saya tidak tahu tambahnya berapa, karena saya nggak lihat ketika dia bikin. Tapi tetangga saya di rumah itu dia sentral bakso yang paling berubah. Saya lihat dia jam 12 siang itu lagi prepare untuk berangkat jam 1 siang. Jadi sebelum berangkat yang merebus air di dandang gedenya dia nggak masukin garam sih, nggak, saya nggak lihat kan. Tapi dia masukin ini satu renteng. Oke. Mungkin 1 atau 2 menit saya nggak ngerti, karena kalau bisa dicoba ya sebanyak itu. Padahal ketika penyajian kan masih ditambah lagi bikin dagang. Saya nggak ngomong apakah ini aman dan tidak aman. Ini regulasinya ada aman. Seberapa kali level amannya itu tadi, itu yang kita perlu aware. Karena tadi seujung sendoknya lebih banyak dikit, lebih banyak dikit. Kalau kamu beli tidak di pinggir jalannya, semakin banyak lagi berarti. Bahkan kalau kalau saya di rumah soto buatan ibu saya nggak seenak yang di lapangan, nggak seenak yang ada di pinggir jalan. Iya, karena ibumu tidak menambahkan sebanyak yang mereka tambah. Dan ibumu menyajikannya dengan kuahnya langsung, jadi tidak dirasa lagi dengan tambahan garam dan bensin. Kalau di sini ini masih menjadi kontroversi terkait dengan penguat mas. Kalau kalian lihat takaran saji atau bagaimana saran penyajian, kalau yang lain berapa gram berapa takarannya, kalau ini secukupnya, tapi itu bias, nggak jelas, ambigu, karena secukupnya versi Gomez
Kebetulan yang kamu punya sendok paling kecil itu. Kebetulan yang punya sama kamu dan Ira adalah satu sendok teh. Tapi kalau kamu nggak punya sendok-sendok itu, kamu cuma punya tangan, paling sejumputnya tangan. Kalau kamu punya yang sendok makan, sendok bebek, ya seukuran versi lagi. Jadi nggak jelas berapa batas yang seharusnya. Ya, kan? Bahkan kalau beli di pinggir jalan, ya sudah di dalam skom besar dan dalam besarnya ya sudah satu renteng sendiri. Saya lihat satu renteng itu isi satu isi 10 sampai 12 satu renteng itu saya kunting bareng. Dia tunggu mendidih bakso, daging tulang dan yang lain masukkan di kaldunya keras. Kita tidak belum ataupun kaldu. Oke, saya tidak ngomong kaldu jamur itu lebih aman. Karena itu masih perlu dikasih. Ya. Di sini nanti kalau bicara tentang ini aman dan tidak amannya bukan di mata kuliah kita hari ini, tapi besok kalau saya di kuliah terkait dengan hipertensi. Ya, ini ditambahkan untuk meningkatkan suka lebih dibandingkan sekolah ibumu yang mungkin cuma ini gambar, mungkin penggunaannya ya, kemudian ini ada yang bawa ini mayones peningkat volume, terus kemudian lagi-lagi ya ada penstabil stabilizer, ini ada kemudian ini ada kornet yang olahan daging, ada retensi warna, jadi biar sosis kornetnya warnanya tetap merah coklat seperti itu, seperti daging kita lihat. Ada perisa lagi, ada essence, lainnya ada essence, ada yang memberikan platform rasa tertentu. Kemudian ada treatment tepung, di sini ada biskuit ya contoh-contohnya, perbaiki adonan mutu. Ada pewarna paling banyak ini kemarin baru trending lagi setelah trending sekian lalu di TikTok. Pernah kemarin ini belum ada 2-3 minggu lalu trending bahwa di susu ada kutunya. Ada yang ngikutin, belum ada 2 minggu di Twitter rame ini. Di susu untuk anak ada kutunya. Nah, kutu yang dipakai adalah kutu pembuat karmin ya alami, memang aman. Maka yang kamu bawa tadi ada yang apa rasa stroberi di sini. Itu rasa stroberi itu rasa stroberi, warna stroberinya itu, nah pinknya itu dari karmin. Ya. Ini kutunya bentuknya, tipis. Tapi itu aman karena ini buktinya karmin ekstra, ya aman, pewarna alami. Jadi ada pewarna sintetis ya. Ini tahu apa ini ya? Yang juga jual. Di sini ada pewarna kuning ini. Isinya, aku pikir kuning. Hijau itu warnanya bladus kayak warnanya kuning enggak, coklat enggak, putih juga enggak, itu keju ya mas, enggak kayak ya tapi untuk sini itu keju asli kan. Tapi kok bisa sampai kayak gini kayak kemasannya? Terus propelan, terus kemudian ini juga ada di kornet biar dia aman gitu ya. Ada di sini. Itu yang, saya boleh nambah biar oh sebentar ya. Itu tadi yang aman. Ini yang tidak aman karena tidak boleh. Ini yang kemarin ini yang kemarin beberapa hari lalu lempai gendal beberapa waktu lalu kita diskusi tentang ini. Inilah bentuknya. Ini yang kamu maksud.
Ini belum. Garam belum. Banyak dijual di Pati, Juwana, Blora, karena di sana ada buku dan memproduksi. Tapi apakah ini aman? Ya, boras. Ya, dia pengawet nih. Tapi dia menambahkan ini di kerupuk-kerupuk seperti kerupuk nasi seperti ini, apakah sebagai pengawetnya? Sebagai biar kerupuknya renyah, keras, nggak gampang amung, ditambah belenggak. Ini kalau kamu beli pecel kayak ini, Bu, tidak. Oh nggak mau kerupuk ini tambah? Nggak mau Bu, karena itu ada belengnya. Oh ya, ya sudah diganti kerupuk putih aja. Apakah kerupuk putih juga aman? Nah, tahu ini minuman apa? Khas Yogyakarta. Tanpa ngomong merek, tahu? Tahu? Ya, silakan nanti jalan ke tempat wisata terlalu wisata. Pasti nemu, tidak usah sebut merek. Bahkan saya tutupi. Karena dia menggunakan BTM yang sekarang sudah dilarang. Ya, siklamat sama sakarin dua-duanya sudah dilarang. Ada risiko kanker dan tumor. Terus kemudian ini, bukan babinya yang diomong, tetapi ini BTM yang digunakannya, natrium nitrit ya, ya sudah tidak bagus. Ya, makanan kalengan ini dianggap mengandung bisa menimbulkan kanker. Nah, ini yang disebut tadi pewarna, oh sudah saya hapus, pewarna makanan, pewarna tekstil. Ini kalau kamu beli, jalan-jalan ke ujung Malioboro, ini ada nih masih dijual nih kayaknya. Tapi untuk membuat pewarna tekstil memang bukan untuk makanan. Tapi warnanya lebih murah, teres kalau zaman dulu di desa-desa bilangnya seperti itu. Pewarnanya. Ini adalah rhodamin B, metanil yellow dalam amaran. Inilah yang apa namanya digunakan sebagai pewarna buatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga membuat kalian lebih aware, lebih kritis lagi dan sumur-sumur tidak jualan makanan. Ya. Kalau orang tua masih jual makanan, ya silakan dijual dengan cara. Pemakaian BTP yang diperbolehkan dengan kadar yang besar. Itu dari saya teman-teman sekalian. Saya cukupkan kali ini. Terima kasih. Selamat siang.